Para jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang ahwalul muslimin ataupun kondisi umat Islam kekinian ya, tentu kita bisa melihat dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang ya. Kalau kita melihat ahwalul muslimin ataupun kondisi umat Islam hari ini dari segi bagaimana? Segi keamanan ya atau keselamatan. Jelas kalau kita melihat beberapa bagian dunia Islam berperang, ya, yang puluhan ribu mati di Gaza, Palestina, ya, di Lebanon, ya, di Yaman, ya, yang kalau kita melihat perang ini adalah perang dua arah antara umat Islam dan orang kafir. Ya. Ya. Kalau di Palestina jelas, ya, mereka melawan Israel, laknatullah ya. Israel yang mencaplok, occupation ya, merampas tanah Palestina dari umat Islam ya. Dan mereka eksis di sana mendirikan negara nama Israel, dan bukan hanya eksis menumpang tanah orang, mengambil tanah orang, mencuri tanah orang, tetapi mereka menguasai dan mengontrol seluruh keberadaan umat Islam di sana, teman-teman kita sudah Palestina, dan mengintimidasi mereka, dan bahkan sekarang ini terjadi peperangan yang luar biasa. Bukan hanya Palestina, tapi juga di tetangganya. Dengan kekuatan militer yang ada pada mereka, ditambah dengan kekuatan-kekuatan Barat yang mendukung, seperti Amerika, Eropa dan sebagainya, Israel yang kecil itu ya mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Habis nyatanya datang Amerika tanpa ada seleksi macam-macam, datang bantuan senjata, peralatan, amunisi dan sebagainya dengan mudahnya dari negara yang mengayomi mereka, ya Israel. Itulah letaknya. Sementara umat Islam di sini, kita mau memandang umat Islam sendiri dari segi internal kita, umat Islam kita adalah berpecah. Kita tidak sesuara, tidak satu suara, tidak satu sikap dalam menghadapi kekuatan rezim Israel. Bagaimana kita melihat ini, yang sampai sekarang ini tidak ada satupun negara Islam yang berani membantu. Sementara Israel dengan mudahnya mendapat bantuan dari sini, mendapatkan bantuan dari sini. Tidak ada yang mengaku. Resolusi PBB mengatakan begini-begini tidak diindahkan dalam masalah. Tapi begitu umat Islam melanggar resolusi A, B, C, langsung dihajar dan sebagainya. Nah, inilah artinya kita lemah. Jadi kalau kita mengatakan ahwalul muslimin al-yaum adalah ad-dhaif, ya, daripada lemah. Nah, padahal kata Allah yang ayat sampai tadi itu adalah di surah Ali Imran ayat 110 itu Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Bukan umat Islam, kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, kezaliman segala macamnya. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Iman kepada Allah sebenarnya mengikat kita untuk sama-sama amar ma'ruf nahi munkar dalam hal apapun. Ya. Kita mungkin selama ini bisanya amar ma'ruf itu ya mengajak orang sholat, mengajak orang berzikir, mengajak orang berdakwah dan sebagainya. Amar ma'ruf seperti itu. Tapi begitu kuatan hauna 'anil munkar, ya, kita belum bisa. Ya. Yang terjadi sekarang ini kemungkaran-kemungkaran, ya, kezaliman-kezaliman khususnya bagi umat Islam yang kalau seandainya bersatu. Apakah namanya persatuan itu namanya OKI ya, atau OIC, Organisasi Konferensi Islam ya, yang beberapa negara Muslim bergabung melakukan konferensi ya, kesamaan sikap, kesamaan pendapat, juga tidak bisa apa-apa ya, atau OIC, Organization of Islamic Conference bahasa Inggrisnya itu, tapi tidak berbunyi, tidak bernyali, tidak bertaji bahasa kita. Nah disinilah ya, penjemaah sekalian, itulah kondisi kita yang lemah itu. Nah tentu kalau kita ingin melihat ya kenapa kelemahan itu, saya tidak, karena waktunya singkat, tidak akan mungkin banyak poin-pointernya yang kita dapatkan. Pertama sekali adalah kelemahan umat Islam saat ini adalah pada saat kita melihat aspek utama dalam akidah kita, yaitu aspek akidah, sama akidah. Ya. Bagaimana
akidatan ya, atau keyakinan kita kepada Allah ya. Yang harusnya kita sebagai orang Islam taslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi kita tidak berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri kepada kekuatan barat, kekuatan kapitalis, kekuatan liberal, kekuatan global yang ada pada saat ini ya. Siapa yang menguasai ekonomi global? Siapa yang menguasai militer global? Di situ kita masih istilahnya itu masih bergantung kepada mereka, bukan kepada Allah semata. Taslim, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Padahal Islam itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya, sebagaimana juga alam semesta ini tunduk kepada aturan-aturan hukum-hukum Allah, sehingga mereka tidak pernah satu kali pun melanggarnya. Berputarnya planet-planet semuanya teratur dengan baik. Nah, sementara manusia selalu melanggar dan menjauhi ataupun mengingkari Allah itu. Itu jemaah sekalian. Mari akidah ini adalah kita yang masih longgar ya. Kita longgar dalam hal keterikatan kita kepada Islam ya. Ya. Menggunakan simbol-simbol keislaman kita takut ya. Bahkan meneriakkan yel-yel yang bersimbol kepada Islam, misalnya contoh sekarang kalau ada umat Islam ingin berpihak kepada mana? Kepada Israel atau kepada Palestina, kan begitu, hanya dua arah. Hanya menyampaikan Palestina, hidup Palestina, free Palestine, itu pun di beberapa negara, sungguh di beberapa negara Islam dilarang, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah kita di Indonesia ya termasuk yang paling nyaman lah dalam hal kita mengekspresikan keislaman. Di beberapa negara di Timur Tengah dilarang, hanya pakai sal. Kalau ada sal gini yang bergambar Palestina itu pun ditangkap. Masya Allah. Apa salahnya? Nah, disinilah ya longgarnya ya. Artinya walak mereka ya, ketaatan, keloyalitasan mereka kepada selain Allah itu masih mendominasi ya. Maaf ya, kita bukan rakyatnya, tetapi beberapa penguasa-penguasa yang umat Islam saat ini ya. Itu yang kita sadari. Kemudian kecintaan, kesetiaan dan pembelaan kepada Islam belum sepenuhnya. Apalagi kebanggaan lain yang akan kita banggakan. Apa sih yang kita banggakan misalnya gitu kan. Nah, semuanya kita dalam keadaan keterpurukan. Ekonomi kita, umat-umat negara Islam ini rata-rata ya kondisinya lemah. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang bangga dengan ekonominya ya. Tapi justru itu, tapi loyalitasnya kepada selain Allah. Ekonominya bagus, rakyatnya makmur, bahkan menjadi tujuan wisata, tujuan turis datang ke sana. Tapi begitu kita bicara tentang hal loyalitas terhadap umat Islam, ya banyak yang kurang. Longgarnya kecintaan, kesetiaan, pembelaan, kebanggaan dan komitmen terhadap Islam belum terbangun dengan kokoh di negara-negara Islam, di umat Islam saat ini, ya di mana saja. Nah, banyak sekalian para dengar yang berbahagia, begitulah ya kebencian, ya kemudian pemutusan hubungan ya terhadap umat Islam, perlawanan kita dan sesama kita nanti ya, dan adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan keislaman, kebenaran itu masih terjadi di antara kita ya. Kita saling cakar-cakaran, saling bermusuhan di antara internal kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Itu sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW pada waktu beliau dengan sahabat beliau mengatakan, awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bu'du fillah. Itu kata beliau. Ikatan iman yang paling kuat adalah ikatan loyalitas karena Allah. Loyalitas karena Allah, bukan karena kepentingan lain. Nah, dan permusuhan juga karena Allah. Ya, kalau kita benci atau permusuhan itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian apalagi mencintai juga karena Allah, mencintai seseorang, mencintai sesuatu yang baik itu karena Allah, dan juga membenci juga karena Allah. 4 macam ini yang semestinya hanya kepada Allah, maka
kelemahan masalah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Nah, ini yang kita hati-hati terhadap diri kita. Mudah-mudahan berjemaah sekalian, kalau kita individual mungkin ya kita bisalah mengatakan bahwa, tetapi apakah kita akan membiarkan saudara kita yang lain loyal kepada selain Allah, ya, taat kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, dan membenci karena selain Allah? Ini 4 poin ini harus kita kembalikan kepada kita umat Islam. Nah, tugas siapa? Mari nanti kita lihat. Tugasnya banyak. Ya. Nah, hadis itu hadis tadi lewat At-Tabrani. Ya. Kemudian berjemaah sekalian, nah, beberapa contoh, ya, contoh masalah akidah ini adalah betapa orang masih mencari pertolongan kepada selain Allah. Misalnya maraknya fenomena-fenomena kemusyrikan, ya. Praktek ramal meramal, ya. Dukun atau sihir. Nah, kemudian muncul pula paham-paham ateisme, ya, yang ada manusia itu berinteraksi dengan Tuhan ada minimal 4 paham nih. Ateisme pertama, ya, menolak tidak adanya Tuhan, paham tidak adanya Tuhan. Nah, bumi ini terjadi dengan alam terjadi sendirinya, tidak ada Tuhan itu. Mengapa? Kalau ada Tuhan tunjukkan mana kita bisa lihat. Nah, begitu. Itu orang ateis. Atau orang agnostik, orang yang tidak, dia yakin ada Tuhan tapi tidak mau beragama, orangnya bebas-bebas saja, tahu dia, oh ini ada Tuhan yang menciptakan tapi dia tidak mau beragama. Nah, berikutnya baru orang beragama, beriman. Nah, beriman kepada siapa? Nah, di sini mereka beriman kepada selain Allah misalnya. Kalau beriman kepada Allah, insya Allah mereka muslim, beriman. Tapi kalau beriman kepada yang lain, makanya muncullah agama-agama yang mempunyai Tuhan tertentu. Misalnya orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, orang Nasrani, atau orang yang beriman kepada Hindu, beragama Hindu, pada dewa-dewa, orang Buddha kepada Siddhartha Gautama, orang Konghucu dan sebagainya. Muncul keimanan-keimanan itu. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang beriman kepada Allah, yakin kita bahwa Allah lah yang menjadi Tuhan yang kita sembah. Kenapa? Kita ingat bahwa Allah menciptakan kita untuk menyembahnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya. Nah, itu baru 3. Ketiga, kalau sudah ada ateisme, mungkin itu tidak lah, ya. Itu hanya sebagian negara-negara yang ateis, ya, yang komunis sebagainya. Agnostik banyak di antara orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang mereka punya agama, mungkin agama turunannya gitu, agama tertentu, tapi mereka tinggalkan, tidak yakin, dia melupakan ajarannya. Dan yang ketiga kita beriman, dan keempat ini yang penting. Apakah dia taat? Obedience tadi. Nah, inilah yang dihendakkan Allah. Orang yang beragama adalah abidin, orang yang taat. Nah, ketaatan dan seluruhnya tadi, maka kalau ketaatan itu seluruhnya dilakukan oleh umat manusia, maka dia ketaatan seluruh aspek kehidupannya. Dari mulai aspek kehidupan biologisnya, aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek hukum kepemerintahannya, hak hukumiahnya, aspek politiknya, ya, aspek aspek global, ya, aspek-aspek perdagangan dan sebagainya, harus ubudiahnya kepada Allah. Ya kan tidak sekarang, ya. Begitu kita bicara, oke lah, aspek keagamaan, ya, keberagamaan kita, agama, sholat, ibadah, rukun-rukun agama kita, rukun Islam, keiman kita, individual oke, umat Islam oke. Tapi begitu kita umat Islam bicara tentang ekonomi, nah, ayo, ekonomi apa yang kalian gunakan nih? Ternyata masih banyak ekonomi riba, ekonomi yang berhubungan dengan kezaliman, ya, dengan tipu menipu, ya, saling menggunakan hak hukum untuk mendapatkan ekonomi. Ekonominya dengan bergantung kepada, ya, pihak lain, kapitalis. Nah, juga maksudnya kapitalisme yang muncul, ada liberalisme, kebebasan. Oh, bebas saja, mau berdagang, mau apa bebas. Ini aliran ini yang masuk ke dalam Islam sehingga umat lemah dalam hal ketaatan, dalam ubudiyah, ya. Ketaatan kepada Allah. Kemudian aliran-aliran sesat, ya, aliran-aliran pluralisme yang mengatakan semua agama sama, tidak usah terpaku dengan satu agama saja, muncul di tengah masyarakat sekarang ini. Ada buzzer-buzzernya, ada yang mengkampanyekan di media-media dan sebagainya.
Penjelasan, inilah tugas kita umat Islam, insya Allah sebagai umat yang menyadari bahwa kita ini harus memurnikan kembali dari segi akidah kita, dari segi ibadah kita dan sebagainya, untuk hanya ketaatan kepada Allah memerlukan waktu yang panjang. Selama ini mungkin kita mengharapkan kepada pendidikan sekolah. Apakah pendidikan di sekolah kita mampu mendidik anak-anak kita yang hanya 2 jam mata pelajaran di SD, SMP, SMA, mampu mendidik menjadi orang muslim baik? Wallahu alam. Kalau tidak ada bantuan dari orang tuanya untuk mendidiknya, mengajar ngajinya, untuk masukkan dia kepada kajian, untuk belajar akidah, belajar tauhid, di pesantren dan sebagainya. Nah, mungkin Pak, anak kita bisa memahami Islam hanya kalau percaya kepada sekolah. Bahkan pun kalau hanya sekolah Islam pun mereka misalnya, ya kecuali pesantren, insya Allah kalau pesantren biasanya lebih komprehensif pelajarannya. Pesantren yang bagus, tentunya dia akan menjadi orang-orang yang jadi ustadz, minimal bisa menjadi imam, bisa menjadi penceramah, khatib, bisa menyampaikan kebaikan Islam ya. Tentu itu harapan kita, mudah-mudahan inilah nanti di bab berikutnya saya akan sampaikan di kesempatan yang lain, ada faktor-faktor yang harus kita lakukan. Itu di faktor yang kedua nanti kita akan bahas pada depan. Faktor pendidikan ataupun tarbiyatan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi kita dan anak kita. Selama ini kita merasa kita sudah cukup, kajiannya cukup lah, atau anak kita berikan sekolah sore untuk belajar ngaji atau dia. Nah, kalau tidak ada pendidikan yang kontinu, nah, nanti kita akan bahas insya Allah ada 5 poin. Kita akan kutip minggu depan, yaitu saran daripada al-mukarram kita, tokoh reformasi, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, ya, dia membuat poin bagus, kita akan kaji nanti. Bagus, ada beliau 5 poin penting dalam rangka membangun, mereformasi umat ini. Ya. Kalau reformasi pemerintahan sudah 98. Nah, reformasi umat, apa yang penting? Beliau menyebutkan ada poin. Insyaallah kita pada waktu yang akan datang, insyaallah kesempatan lain, karena waktunya sudah habis, karena ini siang hari. Saya kira demikianlah penyampaian sekalian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sebagai men-trigger kita untuk ayo, kondisi kita memang lemah, kondisi memang kurang kuat, mari kita perkuat dengan kita sama-sama mengkajinya nanti, dan apakah kita mampu menjadi orang-orang yang Islam yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.